Halo guys, kembali lagi sama Rombeng Channel. Kali ini kita mau ngebahas soal Corolla Twin Cam. Jadi ini kita dapat beberapa minggu lalu, sempat kita upload juga video waktu ngambilnya di video sebelumnya ya. Ini adalah Corolla Twin Cam tahun 89. Mesinnya menggunakan mesin berkode 2E 1300 cc dengan karburator dan Delco Platina. Seperti yang kita tahu, dari Corolla Corvette, terus Corolla GL, kemudian Corolla ini, terus ada Grid, terus ada All New Altis, dan sampai yang terakhir adalah Corolla Hybrid. Kita nggak ngebahas sebanyak itu, yang kita bahas adalah Corolla ini aja. Nah, untuk Corolla ini menggunakan mesin 2E yang mesinnya sama-sama dipakai di Toyota Starlet yang 1300 cc. Terus ada juga Twin Cam, Corolla Twin Cam yang bermesin 1600 cc dengan kode, wah lupa juga sih saya, 4AF gitu kalau nggak salah. Terus yang paling dicari itu adalah Corolla GTI dengan mesin 4AG yang banyak dicari untuk dimodif di mobil-mobil balapnya. Nah, untuk mobil ini sendiri ya menggunakan mesin 2E, masih karburator dan Delco Platina. Kalau kita lihat dari bentuk bodinya, mungkin ini pada zamannya sebagai lawannya bisa kita sebut itu mungkin sama Honda Civic ya, Civic LX atau Grand Civic. Bentuknya mirip-mirip, kotak. Langsung aja kita review mobil ini. Mobil ini menggunakan velg berukuran 15. Lebarnya saya nggak tahu karena belum pernah dibuka. Terus menggunakan ban berukuran 185/60. Untuk bodi sendiri kemarin udah sempat juga kita perbaiki dikit-dikit, walaupun hasilnya menurut saya pribadi yang ngerjain kurang memuaskan. Tapi untuk pengalaman ya inilah hasilnya. Kita kerjain kemarin itu kurang lebih 3 mingguan atau 2 minggu ya, karena kepotong waktu juga. Jadi yang kita ubah kemarin waktu di rehab dikit-dikit, yang pertama adalah kita smoke ya bagian headlampnya. Sempat kita juga buat videonya, tutorial cara bikin smoke tanpa menggunakan alat-alat khusus. Yang kita smoke bagian headlamp, terus bagian sennya, terus bagian grillnya juga kita cat ya. Ini tadinya warna chrome, bagian grill yang ini kita cat warna hitam. Bagian spion ini aslinya warna hitam ya waktu ngambil. Nggak tahu warna asli dari pabriknya apakah ikut sewarna body atau memang warna hitam basic gitu. Tapi ini udah kita cat. Bagian dudukannya tetap berwarna hitam, tapi bagian depan sini kita cat sewarna body. Terus yang hitam juga kita sisain di bagian dekat kacanya sini. Ini juga masih standar bawaannya. Cuman yang bagian depan dan belakang ini kan bagian samping ada chrome-nya. Nah, aslinya seperti itu, tapi untuk bagian bumper depan dan belakang kita cat menjadi warna hitam karena krum-krumannya juga udah rusak. Jadi kita cat aja sewarna hitam aja. Nah, untuk bagian belakangnya seperti yang saya bilang tadi, bagian krum-krumannya saya cat menjadi hitam karena krum-krumannya sudah jelek. Terus ada bagian krum lagi di bagian lampu ya. Untuk bagian bodi udah kita review, terus kita lanjut ke bagian interior. Ini dia bagian interiornya.
Untuk tipe yang bermesin 2E mungkin bisa dibilang tipe terendahnya ya, karena belum dilengkapi power steering, terus power window juga masih power by ankle. Coba kita lihat lagi lebih dalam ke sini. Untuk bagian speedometernya ada speedo, ada RPM, ada temperatur seperti biasa, dan ada minyak. Terus di sini ada jam, di sini ada tip yang masih orisinil dari bawaannya menggunakan Panasonic. Ada kisi-kisi AC di kiri, tengah, kanan, dan ada buat penghilang embunnya di atas ini. Nah, untuk AC-nya seperti ini, ada yang bagian ke atas, terus ada ini ya, saya juga nggak ngerti karena biasa pakai kijang ya. Interiornya juga bludru khas pada zamannya, masih power ankle. Spion juga masih manual, masih setelannya dari sini. Ada sun visornya. Untuk bagian penumpang ada kaca. Untuk bagian supir lagi kita rehab karena kemarin oblak. Spion belakangnya sudah day and night. Nah, yang menurut saya cukup keren sih untuk tahun segini, setirnya udah tilt atau teleskopik nih. Teleskopik atau tilt, ngerti saya juga. Kemudian untuk tombol-tombolannya ada auto choke, ada defogger belakang, yang ini dummy, yang ini juga nggak tahu bekas apa nih. Defogger, ada dummy, ada hazard di sini. Jam juga masih aktif, cuman belum kita set. Di sini ada bagasi, ada konsol ya. Nah, ini yang buat hiburannya, karena yang ini masih menggunakan kaset pita. Sebenarnya masih hidup, cuman karena nggak punya kaset pita lagi, jadi kita pakai yang Bluetooth, kita sembunyi di sini untuk mempertahankan originalitasnya. Kita coba di belakang. Untuk belakangnya cukup lega, tapi yang bikin aneh ada gundukan ini, padahal mobil ini menggunakan penggerak roda depan, kok ada gundukan ini, seperti untuk kopel. Tidak ada konsol, tidak ada armrest. Di belakang sini ada speaker ya. Tuh. Nggak tahu mereknya apa, tapi masih aktif. Untuk lampu kabin juga cuma satu di tengah. Ada gagang angkot. Sebenarnya joknya juga masih bludru, cuma dibungkus aja biar rapi, biar awet maksudnya. Udah, mungkin bagian interior cuma segitu. Oh ya, di sini ada konsol box, ada asbak, konsol box. Kita coba lihat bagian mesin. Ya, ini dia mesin 2AE, masih menggunakan karburator dan menggunakan Dalco Platina.
Untuk platinanya sama dengan platina zebra. Kalau nyari di toko jarang yang punya platina twin cam gini. Jadi kita nanya platina zebra. Pas ada box spring, ada coil, ada aki, ada radiator standar ya. Untuk pemakaian saat ini, apakah worth it untuk dimiliki? Menurut saya pribadi cukup worth it dengan harga yang udah murah ya sekarang, tergantung kondisi. Terus untuk perawatan juga nggak terlalu ribet. Oh ya, ngomong-ngomong, mobil ini mau kita jual lagi. Kalau ada yang berminat boleh hubungi kami, ada di deskripsi, ada WA, IG ataupun Facebook. Selengkapnya bisa langsung cek aja ke rumah ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.